Sobat Survivor, dari lahan milik Pak Korip yang ada di sebelah sana, kita lanjut lagi untuk meliput saudara kita yang ada di lokasi ini. Pak Mohdar, Sobat Survivor, seorang petani transmigrasi asal Meduro yang bermukim di lokasi ini, mengelola lahan yang sangat bagus, sudah dibersihkan. Tapi kita nggak tahu nih, beliau sudah punya bibit atau belum. Assalamualaikum Pak Mohdar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini ada konco turuh, ada Pak Jumiran di sini. Gimana kabarnya Pak Mohdar? Alhamdulillah sehat Bang. Sampean juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Mohdar, saya lihat dari udara lahan panjenengan ini sudah digarap ya? Iya. Rencana mau ditanamin padi atau apa nanti ke depan? Ya, yang ke depan ini insya Allah saya kan ikutin kopla separuh. Jadi untuk persiapan untuk tanam padi, tapi untuk yang belakang itu saya persiapan untuk sayur. Oke, sudah ada bibit-bibit sayurnya? Kalau bibit-bibit sayurnya belum ada sih, cuma ya persiapan aja. Siapa tahu ada rezeki. Iman aja gitu ya. Alhamdulillah ini kita bawa sayur buat Pak Mohdar. Kebetulan ini ada dukungan dari KNI buat Pak Mohdar dan harapannya bisa mendukung usaha perkebunannya Pak Mohdar di lokasi ini. Ini ada bibit apa ya namanya itu? Terong lalap ya? Nah, terong lalap. Ini ada timun. Alhamdulillah. Ini ada terong ungu. Alhamdulillah. Ada ini sayur nih banyak ini beratnya. Sawi dan terakhir nih cabai yang tahan di lahan panjenengan. Alhamdulillah, ini yang paling saya tunggu juga. Cuman kemarin saya alhamdulillah dapat juga. Waktu dulu yang saya dikasih sama panjenengan juga baru disebar sama saya, itu baru ditanam. Mantap Pak Mohdar. Jadi Pak Mohdar benar-benar bisa membuktikan dengan sempurna panjenengan semangat menggarap lahan. Dan mungkin masih ada berapa meter Pak sampai bisa bersih semua lahan panjenengan? Kalau yang belum kerangkat nanunya itu tinggal seperempat. Tinggal seperempat kalau yang belum terangkat pakisnya, tapi sudah roboh semua, sudah kering semua. Sudah saya semprot, sering-sering semprot, bakar, saya itu cuma tinggal segitu aja. Cuman kalau langsung satu kali saya bersihkan, kayaknya kurang tenaganya gitu. Jadi sedikit, alhamdulillah. Dulu kalau sampean masih ke sini kan cuma segini aja. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ke belakang sudah. Alhamdulillah kasih kesehatan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudaraku, orang-orang baik yang telah ngasih rezeki dari bibit siapapun yang dari manapun. Yang pertama untuk Bang Rifal juga telah membantu saya juga. Terima kasih, mudah-mudahan beliau dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang halal, yang barokah, panjang umur, semua keluarga. Amin. Ya rabbal alamin. Di kolam ikannya sudah ada ikan di bawah Pak Mohdar? Sudah Pak. Nila ya? Sudah ada nila. Mantap. Inilah ada ikan nila masuk waktu itu, ada 4 biji kayaknya. Terus beranak pinak? Beranak pinak banyak ini. Iya banyak sudah. Jadi kalau Pak Mohdar betul-betul. Tapi kemarin ini ada gabusnya, jadi nggak naik semua. Banyak gitu. Dihabisin sama gabusnya. Nah ini bukti keseriusan Pak Mohdar di lokasi ini tuh, tanaman tomatnya bagus-bagus ya Pak Mohdar ya? Iya ini cuma iseng-iseng istrinya ini diajarin waktu itu sama saya ngikut gitu. Dan akhirnya bagus ya, ini batangnya gede-gede loh Pak Mohdar. Iya. Tuh. Baru umur 15 hari kayaknya Pak. Tapi kalau ke depan kalau Pak Mohdar ada rezeki banyak, beli polybag yang lebih besar lagi Pak, biar lebih tahan. Iya. Tahan lama. Insya Allah kalau di belakang sudah kebuka semua, insya Allah saya tanam di belakang. Mau tanam di belakang rencana. Oh gitu. Ya, cuman istri saya itu nyoba iseng-iseng gitu, daripada ini kan kalau mau ikut ke belakang nggak bisa soalnya kasih anak-anak masih kecil. Gitu. Betul. Nah sampai ke sana ya. Mantap itu ke sana tuh. Waduh. Itu di sana ada bawang pre juga, saya sudah mulai tanam. Sudah mulai ditanam ya? Iya, lombok sudah mulai tanam. Baik Pak Mohdar, kita ke belakang dulu boleh Pak Mohdar? Boleh. Rian Pak. Baik Sobat Survivor, Pak Jumiran mau ikut atau mau ngopi di situ aja dulu? Baik. Ini juga ada terong lalap juga. Ada terongnya juga ya? Nah, dikasih tetangga kemarin. Wah mantap. Ini Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, selamat datang di lahan milik Pak Mohdar, petani hebat dari Meduro. Jadi lahannya sudah, ini pakai traktor Pak ya? Pakai traktor kemarin. Wah ini kalau sudah begini terus Bapak hambur Pak, ini tanam padi kan? Iya tanam padi. Kalau ada dolomit, hambur dolomit dulu Pak, biar lebih maksimal hasilnya.
Ini traktor kayaknya itu traktor yang di situ. Kayaknya juga traktor dari Panjenengan juga kayaknya. Saya Luar biasa, Sobat pinjam sama Survivor. Pak Irwan kemarin. Iya. Baik Sobat Survivor, kita lanjut lagi ke belakang. Apa yang bisa kita lihat di belakang itu adalah lahan milik Pak Mohdar yang sudah benar-benar bersih. Nah, sudah bersih begini, mantap banget. Nah, ini persiapan tanam padi yang sebelah sini ya Pak? Iya, yang sebelah sini ini. Nah, Karena saya kemarin ikut oplas separuh. oh gitu. Jadi memang rencana saya yang belakang itu soalnya airnya sudah nggak naik lagi ke sini. Ini aja sudah nggak hujan 2 hari 3 hari nih, keringnya kayak gini. Oh, Ya, ini rencana nanti mau cari alkon ini kalau mau tanam padi. baik. Jadi tetap ada diversifikasi pangan selain padi juga Panjenengan tanam-tanam sayur-sayuran ya Pak ya? Iya. Jadi kalau sayur-sayuran itu banyak yang nanya soalnya, Ya. jualnya kemana gitu? Heeh. Ya dijelaskan Pak Mohdar. Ya alhamdulillah kalau sekarang ini untuk sayuran ada juga orang ngambil ke sini. Jadi Bapak Dari nggak perlu luar. pusing ya? Nggak perlu pusing sekarang alhamdulillah. Nah, itu Mas Didi atau siapa kalau Panjenengan? Mas Didik. Oh ya. Ini Mas Didi jadi penyambung hasil panen masyarakat ke pasar ya. Panggil si Otong. Iya. Baik, kita mungkin setelah ini nanti juga mau kasih bibit juga biar Mas Otong juga rajin berkebun. Nah, ini kan belum ada tanamannya Pak ya? Sudah tanam lombok, cuman dihabiskan bukan dihabiskan dari makan apa itu jangkrik sama Oh. orang-orang, karena kalau kering banget kayak gini Bang, jangkriknya yang kuat, jangkrik sama orang-orang. Jadi nggak mempan pupunya saya racun hamanya. Tiap sore sama saya dipupuk terus. Ada kemangi sebelah sana itu yang di perbatasan. Agak genes juga jadinya kalau Bapak dengar gitu. Tapi Iya. kalau pakai penalti gimana Pak? Atau sejenis racun yang agak kuat dikit? Ya saya gimana ya, kalau untuk racun yang agak ganas banget ya terus terang aja masih kurang ini soalnya modalnya. Gitu. Iya, apalagi lumayan mahal Pak ya? Mahal, lebih 100, ada yang 125. Iya. Nah, seperti inilah Sobat Survivor salah satu bentuk ketekunan dari seorang Pak Mohdar. Jadi saya nggak tahu nih, apakah ini dikelola sendiri atau jenengan bayar orang atau gimana nih Pak? Saya sendiri Pak, saya sendiri. Sendiri ya? Iya sendiri. Saya sendiri memang dari dulu semenjak saya ke sini datang mulai garap lahan saya sendirian terus. Dari awal sampai sekarang saya sendirian terus. Ya alhamdulillah ada tetangga Pak Korip, alhamdulillah beliau juga pernah membantu saya juga, sering membantu saya juga. Tapi selebih itu saya sendiri semua, sendiri alhamdulillah. Mantap ya. Luar Ini biasa. baru 2 hari kemarin saya bikin mau tempat bibit bawang pre. Oh, Bawang pre yang sini memang saya insya Allah mau dipenuhin sama bawang pre, tapi belum sempat ini karena saya sendirian juga ngebantu seorang ibu, itu saudara saya juga, ibu saya juga yang dari Madura di situ saya Iya, ngebantu Ibu di situ. Suwadoh ya? Iya, saya ngegarap lahannya di situ Bang. tanam padi. Ya mau tanam padi. Tadi saya kan di situ mau motong rumput. Baik, luar biasa Pak Mohdar. Saya salut dengan kerja keras Panjenengan. Tidak semua transmigran mampu mengelola lahan seperti ini, artinya ada bisa buat terapi dan melihat ke depan terkait hasil dan sebagainya. Jadi sisa berapa tadi Pak? Saya lupa berapa meter lagi yang belum tergarap ke belakang. Ya kurang lebih 3/4 ini. Oke, kita ke belakang lagi Pak, kita lihat-lihat. 3/4. Nah, Pak Mohdar sebenarnya sudah menyiapkan bibit cabai lagi Pak Mohdar ya? Iya. Kalau Ini. seperti daun bawang bisa ditumpang sari cabai sebenarnya Pak ya? Alhamdulillah ini yang dari jenengan masih juga ada? pernah ngasih waktu itu 2 saset bibit kayak gini. Ini yang satunya sudah tanam. Ini kemarin saya nyebar lagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa baru nyebar sekarang, karena lahannya baru kering. Karena lahannya baru kering. Lahannya baru kering. Memang dari kemarin saya sudah 3 kali ini yang tanam lombok. Tanam lombok ini saya sudah 3 kali. Jadi 2 kalinya gagal. Ya gagal, tapi saya nggak putus asa, masih tetap semangat gitu. Iya, karena luar biasa. masih belum saatnya mungkin lah. Sekarang sudah mungkin, kalau sekarang sudah kering, mudah-mudahan ke belakangnya yang lebih baik lagi. Iya. Cuman masih ada kendala sedikit, masalah tanggul-tanggul brok masih belum maksimal, soalnya masih banyak yang jebol. Di titik mana Pak yang jebol Pak? Di belakang sini Pak. Oh, agak besar Pak lubang. Ya lumayan, agak yang kemarin
Yang kemarin yang ditutup itu belum maksimal, soalnya masih ngelompat terus dibawa. Jadi kadang kalau pas pasang besar masih nyampe ke sini, tapi nggak terlalu lah, nggak terlalu kayak kemarinnya sampai tinggi ke atas, cuman ya paling di parit-parit sini, parit-parit. Cuman kalau pas kena barengan sama hujan lah itu nggak mempan. Jadi sebenarnya Pak Modar juga tidak menunggu tanggul jebol Pak ya, kalau mau membersihkan sisa ke belakang ini Pak ya. Iya, nggak itu ya. Yang penting masih dikasih kesehatan gitu, dikasih kesehatan, masih berniat untuk membersihkan lahan gitu, tetap bersih insya Allah gitu. Iya, dan mungkin ke depan Pak Modar juga sudah mulai mencoba menabung untuk beli bibit kelapa seperti Pak Korip, Iya, untuk masa insya Allah. depannya Pak, untuk masa tuanya Pak Modar kan ya. Iya insya Allah. Iya, kita belajar dari warga SP9, mereka yang sudah berumur, wah itu dimakan orang-orang Pak. Coba boleh Iya. kasih lihat lagi Pak. Ini dia kan orang-orang kayak gini tuh, Wah, putus akarnya Pak ya. putus akarnya. Sayang sekali saudara-saudara. Ini, Pak Modar tanam paling subur lagi ya. Heeh. Ini barengan sama lombok itu Pak, ya tanamnya Pak. Iya sih, Ini sebetulnya saya nggak pakai Dulumit ini, pakai bakaran ya. pakai bakaran. Semua dari awal saya sampai sekarang belum pernah pakai Dulumit, saya belum coba. Ini pakai, saya tetap pakai bakaran. Iya sih, sebenarnya itu jauh lebih apa namanya, eco friendly sih, lebih aman. Karena nggak selamanya Dolomit juga bagus Pak. Kadang-kadang jadi Iya. bantat tanah kan kalau. Karena saya juga Pak, dari awal di sini tuh nyoba saya pakai bakaran itu, tapi tetap maksimal bagus lah, pertumbuhannya itu masih bagus gitu. Nah, kalau saya pakai bakaran itu tetap dikumpulkan sama saya gitu. Baik, luar biasa Sobat Survivor. Seorang Pak Mohdar, ada Pak Korip yang kebetulan bertetanggaan, mereka berdua semangat menggarap lahannya hingga lahannya ini yang paling cantik sih. Kalau Pak Mohdar bikin banyak seperti ini, wah saya jamin Pak Slamet kalah. Insya Allah, yang penting mudah-mudahan masih dikasih kesehatan. Amin. Sampai belakang insya Allah saya bikin kayak gini semuanya. Baik, luar biasa. Persiapan tanam padi di lahan ini Sobat Survivor sudah di apa namanya? Masih lama Pak proses pembibitannya Pak? Hah? Pembibitannya ini. Ya, pembibitannya belum, saya nggak tahu itu bibit apa ini, dari opla Pak, memang sudah ada bibitnya. Oh gitu. Sudah tinggal tanamnya ini, cuman di sini masih masih kering banget ini soalnya di sini. Tapi saya mau tahambur ini, mau tunggu hujan, dan juga mau pakai nanti ini alkon. Oh gitu. Kalau nggak hujan kayak gini nih sampai 2 hari keringnya kayak gini, kering banget. Malah ini ya orang-orang ya bahaya Iya, ya. orang-orangnya bahaya ini. Iyalah, jangan sampai gagal lah Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan sama Sang Ilahi Robi dikasih Amin. yang terbaik. Jadi Pak Mohdar ini juga seorang apa namanya, tokoh agama lah di SP10 ini. Luar biasa. Kadang mengisi khotbah Jumat ya Pak ya. Iya, masih. Baik Sobat Survivor. Di sinilah rumah Pak Mohdar tinggal bersama 2 orang putrinya dan seorang istri. Nah, ini adalah kolamnya. Biasanya kebutuhan Ini MCK di sini Pak ya, Bibit air-airnya. mangga juga yang dari jenengan. Oh, sudah mulai jadi Pak ya. Iya. Itu saya jamin itu subur tuh karena di tempat yang kering. Insya Allah. Luar biasa. Amin. Sebagian lahannya sudah ada kelapanya seperti yang sudah banyak ternyata di sini ya, sudah keliling di Lumayan. 50 meter ya. Di 50 meter sekitar 40-an ini ada. Mantap, 40. luar biasa. Jadi Pak Mohdar, saya nggak bawa apa-apa selain bibit yang jadi amanah yang saya harus teruskan. Kan saya rasa Pak Mohdar juga semangat mengelola lahannya, Insya Allah. punya iman. Nanti pasti ada bibit, yang penting saya olah dulu. Nah ini iman petani luar biasa ini. Ya, gitu. Sama dengan Ya, iman petani alhamdulillah. menunggu hujan. Jadi pokoknya olah tanah aja. Soal hujan ditunggu pasti hujan karena rezeki kita itu nggak Iya. tahu Bang. Yang penting kita itu berusaha. Masalah rezeki itu insya Allah pasti ngikutin karena sudah ada yang ngatur. Gitu. Amin, Masalah luar rezeki itu biasa. sudah ada yang ngatur. Yang penting kita berusaha gitu. Jangan putus asa. mantap. Terus maju pantang mundur gitu. Saya salut sama Pak Mohdar dengan semangatnya yang luar biasa. Apalagi sudah ada kolamnya, ikannya juga terlihat. Mungkin penasaran mau lihat ikannya nih, tak kasih lihat Kalau nih. mau lihat ikan sampean gini. Makan dulu, saya tak ambilin makannya baru nih keluar nanti. Oh gitu.
Jadi Pak Mohdar mau kasih lihat. Dan yang saya selalu gagal fokus ini istrinya yang rajin nanam-nanam sayur ini. Tuh, ini tomat ini yang batangnya gede-gede. Tuh, dan mulai berbunga sudah. Ini sudah banyak dimatikan kemarin, Bang. Oh, dimatikan. Nah, udah tua kan. Jadi mati. Oh, sudah panen. Udah panen diganti lagi. Nah, kita mau melihat detik-detik ikan-ikannya Pak Mohdar. Manakah dia? Oh, pada muncul akhirnya ikan-ikannya Sobat Survivor. Kadang-kadang kalau nggak ada lauk sama sekali, tinggal dipancing aja Pak ya. Pancing aja. Pakai pelet ya. Pakai pelet. Tapi kayaknya masih sedikit ini Pak Mohdar. Belum keluar semua ya. Oh, belum keluar semua. Ini masih bisa ditambah populasinya nih. Dekati Pak siapa? Pak Kumis tuh. Iya. Ambil anakannya tuh. Udah banyak ini, Bang. Udah banyak juga. Cuman bibitnya yang itu kemarin mati, ada satu mati. Berarti ini dari indukan nila liar ya Pak ya? Iya, nila liar. Wah, ini Tapi lebih anu sih. semenjak ada anakannya sama saya dikasih makan terus, dibeliin makannya. Jadi alhamdulillah cepat banyak ini. Baik. Sudah mulai keluar. Soalnya masih kenyang ini. Soalnya saya kasih makan itu 1 hari sekali pas siang. Kalau siang itu kan keluar semua, jadi kasih makan siangnya. Jadi kalau sore nggak terlalu dikasih makan. Jadi kalau banyak yang kenyang itu mungkin di dalam semua. Sekali-kali dikasih daun Pak. Daun yang dimakan kayaknya suka juga dia makan daun kan Pak? Dikasih apa itu daun kangkung. Daun kangkung suka ya Pak? Kangkung. Tuh banyak sekali, ratusan ternyata Pak. Banyak. Kelihatannya cuma sedikit tadi, ternyata muncul banyak sekali nih Sobat Ini Survivor. belum keluar semua ini. Kalau pas setengah hari, pas tengah harinya itu pas dikasih makan tengah harinya itu keluar semua itu. Ini ukuran kolamnya kayak di kamera mungkin kecil, ini kayak 10 kali 10 ya Pak ya? Kurang lebih ya? 10 kali 11. Oh 10 kali 11. Sininya 11. Kedalamannya? Dalamnya saya lebih dari saya ini. Oi, jadi Pak Mohdar aja dengan segala kesederhanaannya itu punya kolam renang Pak. Belum tentu orang kaya miliuner di Jakarta punya kolam renang seluas ini ya Pak Mohdar ya. Saking semangatnya nih Bang. Karena saya berpikir panjang Bang. Waktu Ya, itu betul. kan agak susah cari air bersih kan di sini, airnya air keluar masuk air kan dari air laut kan. Jadi kurang bersih gitu kan. Ya bukannya agak bersih-bersih, cuman agak merah gitu kan. Saya berpikiran kalau untuk mandi anak-anak juga, untuk ngambil wudhu kan biar agak bersih, ngambil bikin kolam. Siap. Tuh, kan kalau bikin kolam insya Allah kan bersihnya kayak gini. Awal sebelum yang bikin besar saya bikin di belakang juga kolam awalnya. Mantap, luar biasa Pak Mohdar. Semoga terus menginspirasi Pak. Tentu keluarga di Jawa, sedulur Meduro yang ada di Jawa, seluruh dunia sedang menyimak Pak Mohdar saat ini. Karena penonton kita bukan cuma di Jawa, di seluruh dunia yang suka dengan konten kita, tentu juga menyimak perjuangan Pak Mohdar di sini. Bukan tidak mungkin pintu rezeki semakin terbuka melihat bagaimana kerja keras, kesederhanaan, kerendahan hati, dan juga ketakwaan Pak Mohdar, keutuletan Pak Mohdar untuk menggarap lahan di sini, gitu ya Pak Mohdar ya. Ya, terima kasih untuk Bang Rival dan juga ke semuanya sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, terutama kepada sedulur-sedulurku orang-orang Madura, dari saya dari Pamekasan ya, dari Pamekasan, asli saya Pagantenan. Kepada semua sedulur-sedulurku orang Madura dimanapun Anda berada, salam setong dere dari saya. Salam setong dare sebagai penutup pesan dari seorang Pak Mohdar, warga transmigrasi SP10 Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sampai jumpa di video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa, tetap semangat Asian Survivor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.